Selamat malam, perkenalkan nama saya Natalia Tanti Bustando, NIM 2003-03008, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tugas ketiga, Teori Sosiologi Modern. Di sini akan dibahas buku mengenai fungsi-fungsi dari konflik sosial. Yang pertama, pengantar. Buku ini adalah upaya untuk mengklarifikasi konsep konflik sosial dan dalam hal ini untuk memeriksa penggunaan konsep ini dalam empiris penelitian sosiologis. Konflik sosial telah didefinisikan dalam berbagai cara. Untuk tujuan studi ini akan dianggap sebagai perjuangan atas nilai-nilai dan klaim kekurangan status, kekuasaan, dan sumber daya yang tujuan lawan adalah untuk menetralkan atau habisi saingannya. Yang berikut akan dibahas mengenai konflik dan batas-batas kelompok. Konflik menetapkan batas antar kelompok dan sistem sosial dengan memperkuat kesadaran kelompok dan kesadaran antara keterpisahan sehingga membentuk identitas kelompok dalam sistem. Proposisi Simmel mengenai konflik. Yang pertama, konflik berfungsi untuk menetapkan dan mempertahankan identitas dan garis batas masyarakat dan kelompok. Yang kedua, konflik dengan kelompok-kelompok lain turut menyebabkan pembentukan dan pementasan kembali identitas kelompok dan mempertahankannya batas-batas terhadap dunia sosial sekitar. Pembahasan yang berikut mengenai perumusan dalam konflik dan ketegangan hubungan. Dalam kerangka untuk memeriksa proposisi saat ini diperlukan untuk mempertahankan perbedaan antara perasaan, perumusan, dan manifestasi perilaku. Ungkapan yang relevan dari perasaan dalam perilaku ini ada 3 kemungkinan jenis. Yang pertama, ekspresi perumusan langsung terhadap orang atau kelompok yang merupakan sumber frustasi. Yang kedua, pemindahan perilaku bermusuhan ke benda-benda pengganti. Yang ketiga, aktivitas pelepasan ketegangan yang memberikan kepuasan itu sendiri tanpa perilaku pengganti objek. Konflik berfungsi sebagai tempat pelepasan permusuhan yang seandainya tidak tersedia jalan keluar untuk mengikis hubungan antar lawan. Jika kebencian memang bagian dari setiap hubungan, tidak mungkin ada situasi konflik yang realistis di mana perasaan seperti itu tidak ada hubungannya. Dalam hubungan di mana para peserta terlibat secara mendalam, terlibat dalam jumlah mereka, kepribadian bukan hanya milik sebagian darinya, kemungkinan akan muncul perasaan cinta dan kebencian, baik ketertarikan maupun permusuhan. Pembahasan yang berikut mengenai dalam grup konflik dan grup struktur. Keberagaman umum yang timbul dalam hubungan erat adalah berasal dari penekanan perasaan permusuhan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh para peserta karena ketakutan dampak yang mengganggu dari konflik. Hubungan antar struktur kelompok dan konflik sekarang bisa dikejar lebih jauh. Konflik adalah komponen dari semua hubungan sosial dan itu memenuhi fungsi yang positif seperti mengarah kepada pembentukan kembali kesatuan dan keseimbangan kelompok. Pembahasan yang berikut mengenai konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok. Konflik dengan kelompok lain mengaruh ke mobilitas energi dari anggota kelompok dan karenanya untuk meningkatkan kohesi kelompok. Peningkatan kohesi tergantung pada karakter konflik dan jenis kelompok. Dalam kelompok terlibat dalam perjuangan dengan musuh eksternal, adanya kemunculan sentralisasi dan despotisme. Bergantung pada sistem nilai Komlon dan pada struktur kelompok sebelumnya untuk pecahnya konflik. Sistem sosial yang tidak memiliki solidaritas sosial kemungkinan akan hancur dalam menghadapi konflik luar meskipun ada peraturannya. Kelompok struktur turut menentukan intensitas yang nyata
atau yang diharapkan dengan dunia luar, dan seperti yang kita lihat, intensitas nyata atau diharapkan dari konflik eksternal pada gilirannya memberikan tekanan terhadap kecilnya jumlah dan keterlibatan keanggotaan yang tinggi. Pembahasan yang berikut mengenai ideologi dan konflik. Garis ideologi yang lebih cenderung terjadi secara kaku daripada struktur yang lebih lentur. Objektivitas konflik kemungkinan besar akan menjadi elemen yang mempersatukan pihak yang berselisih ketika kedua pihak mengejar tujuan yang sama. Simmel mengklaim bahwa objektif perjuangan yang melampaui pribadi kemungkinan besar lebih radikal dan tanpa ampun daripada konflik karena masalah pribadi yang mendadak. Orang yang terlibat dalam konflik mempunyai kepentingan pribadi mereka berperang lebih secara tegas karena mereka tidak taat oleh norma pribadi. Yang berikut konflik penyatu. Konflik bukan mengganggu dan memecah belah, mungkin memang merupakan saran keseimbangan dan kemudian yang dikhawatirkan adalah masyarakat. Konflik terdiri dari ujian kekuasaan antara partis antagonis. Penyebutan di antara mereka hanya mungkin jika masing-masing sadar dari kekuatan relatif kedua belah pihak. Sekian dan terima kasih.